Oke, shalom saudara-saudara semua. Kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema One Thing. Dan kita sudah mengikuti seri One Thing ini sudah minggu keempat, saudari. Dan ingat, One Thing ini bukan berarti bahwa hanya ada satu, tetapi untuk berbicara ataupun memperlihatkan kepada jiwa kita bahwa mengikuti Tuhan itu mudah. Karena kalau Anda dikasih many thing, kita bisa lupa dan lakukannya juga banyak hal rumit, betul? Tapi ketika Alkitab bicara one thing, ini menyatakan bahwa ikut Tuhan itu mudah, nggak susah. Saudari ya, ketika jiwa Anda bilang ikut Tuhan itu susah ngikutin firman Tuhan, susah melakukan firman Tuhan, maka Anda akan nggak mampu. Tetapi ketika Anda bilang just one thing, maka akan jadi mudah. Oke, ya. Kita lanjut bahwa minggu lalu kita review dulu minggu lalu yaitu One Thing I Desire gitu. Itu dari Mazmur 27. Saudara, sesuatu yang Anda inginkan, maka Alkitab bilang Anda harus cari, bukannya diam-diam. Dan kata makna cari di sini bukan berarti belum ada, tetapi sudah disediakan Tuhan. Anda hanya menyadari dan mengaktifkannya, karena begitu banyak orang tidak menyadari sehingga tidak pernah mengaktifkannya. Apa itu? Nah, saudara, yang disuruh sadari adalah kemuliaan Tuhan, mengagumi baitnya, kehadirannya, bait Allah ada kehadiran Tuhan. Jadi mengagumi pribadi Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Saudara, kita nggak akan cari sesuatu yang tidak kita pikir luar biasa. Kita nggak akan cari sesuatu kalau kita nggak pikir bahwa itu berharga, berarti, dan indah. Kecuali kalau kita bilang jiwa kita menganggap sesuatu itu indah, maka kita akan cari, benar? Sebab itulah one thing di sini mau menyatakan bahwa kita harus kasih tahu jiwa kita, sadari tentang keindahan ataupun keluar biasaan Tuhan. Amin. Dan untuk itulah kita perlu tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku. Artinya apa? Kalau tinggal di rumah Dia, artinya tadi saya bilang ada hadiratnya. Artinya ada one thing yang harus kita bilangin. One thing I desire itu bicara kita kasih tahu jiwa kita. Apa? Hadirat Allah, supaya kita bisa melihat keluar biasaan Tuhan. Dan puji Tuhan, hadirat Allah di dalam perjanjian baru, kita hidup dalam zaman perjanjian baru, saudari, setelah Yesus mati buat kita dan bangkit, maka hadirat Allah itu tidak tergantung oleh manusia, oleh kita. Perjanjian lama begitu. Ya, Anda lihat aja ke minggu lalu videonya untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi hadirat Allah dalam perjanjian baru adalah ditetapkan ataupun juga dipengaruhi oleh Tuhan aja. Dan Tuhan sudah bilang begini dalam Yohanes 14:16, contohnya, aku akan meminta kepada Bapa, Allah Bapa, bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus ataupun Roh Allah, supaya menyertai kita selama-lamanya. Jadi ada nggak penyertaan Tuhan? Senantiasa. Kalau Anda punya Roh Kudus, artinya ada. Jadi kalau Dia menyertai kita, Dia ada masa kita, artinya hadirat Allah ada. Itulah yang kita minta untuk kita komitmen, latih, praktis, sampaikan, sadari kepada jiwa kita, sampaikan kepada jiwa kita sepanjang minggu lalu sehingga sekarang ini terus untuk menyatakan bahwa Tuhan ada. Kehadiran Tuhan selalu ada sama kita. Ya. Kehadiran bagaimana? Kehadiran Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah itu pribadi. Kalau saya datang ke rumah Anda, ke tempat Anda sebagai satu pribadi, maka saya datang dengan keseluruhan saya. Nggak mungkin saya datang hanya tangan, kaki. Anda bisa lari, ya. Tetapi kalau saya datang, maka saya datang dengan seluruh kepribadian saya dan juga atribut saya. Misalkan saya seorang gembala, seorang pendeta, maka saya datang juga dengan atribut itu. Atau misalkan Anda bisa lebih jelas lagi, misalkan seorang konglomerat datang kepada Anda, maka dia juga datang dengan segala kemampuannya sebagai konglomerat. Betul kan? Nah sekarang, pribadi Allah, Dia hadir di dalam hidup kita. Dia datang gak dengan segala kebesarannya? Datang, saudari. Yang menjadi masalah, jiwa kita gak sadar. Firman Tuhan katakan, kemuliaan itu hanya milik Allah. Kalau Allah, pribadi Allah ada dalam kita, bersama kita, hadiratnya ada, maka kemuliaan juga ada. Kalau Allah Maha Kuasa, maka kuasanya ada gak? Ada. Yang menjadi masalah,
kitanya tidak menyadari sehingga kita tidak pernah mengalirkan, mengaktifkannya. Oleh sebab itu beritahukan kepada jiwa kita, saudari, bahwa Allah senantiasa hadir. Allah yang bagaimana? Allah yang luar biasa. Ketika kita terus memperkatakan pada jiwa kita kebenaran yang bukan ditentukan oleh perasaan, karena banyak orang percaya dipermainkan perasaannya. Saudara-saudari, kita manusia baru tidak ditentukan oleh perasaan, tetapi ditentukan oleh firman Tuhan. Apa kata firman? Firman mengatakan Tuhan selalu hadir dengan segala kepenuhannya. Perasaan kita mungkin kita nggak ngalamin. Bukan perasaan yang benar, bukan perasaan menentukan, tapi firman. Amin. Dan ketika kita terus membiasakan mengatakan pada jiwa kita, jangan dikecoh dengan perasaan, pegang firman Tuhan, maka lama-lama kita akan menyadari bahwa benar, itu yang benar, lalu kita akan mendapatkan kekuatan, kepercayaan yang teguh, enggak kita bimbang lagi pada janji Tuhan, kita akan menjadi orang yang bahagia, akan menjadi orang yang sangat diberkati, karena Tuhan selalu ada. Karena berkat, kita sudah bahas, adalah Tuhan hadir berjalan bersama kita, dan kita akan terus dapat kekuatan karena Allah adalah kuasa dan kekuatan. Amin. Ini dia. Dan minggu ini kita akan melihat kepada bagian yang keempat, bagian keempat, yaitu satu hal yang kita ambil dari Markus 10, saudara, ayat 17 sampai 19. Kita mencatat 18. Nanti Anda baca, ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia katakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus bilang, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dosa, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu." Ini bicara 10 perintah Allah ataupun hukum Taurat. Ya. Jadi ini dia. Lalu kemudian Yesus jawab. Di ayat 21 kata Yesus, inilah yang dari dasar one thing you like. Memandang dia dan menaruh kasih, katanya, satu hal lagi, hanya satu lagi kekuranganmu. Saudara-saudari, ketika Yesus bilang hanya satu kurang lagi kekuranganmu, berarti yang ini nih, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, bukannya nggak butuh. Butuh, tetapi perlu lagi. Ataupun dengan kata lain saya bisa katakan gini, tambahin satu lagi, maka kamu akan lebih lagi, gitu kira-kira. Ya, hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi yang perlu ditambahkan padamu. Pergilah, jual apa yang kau miliki, berikan pada semua orang miskin, maka engkau akan berlihat di surga, kemudian datang kemari dan ikutilah aku. Saudara-saudari, Anda perhatikan di sini, banyak orang berfokus pada begini, jual harta itu, ya, pemuda ini pasti dikuasai oleh harta kekayaan. Saya kurang setuju, karena tidak ada bukti ataupun juga ya hal yang mendukung bahwa pemuda ini adalah orang yang cinta uang. Kenapa? Yang pasti adalah pemuda ini sangat mau taat mencintai hukum Taurat. Dan dalam hukum Taurat bukan hanya ada 10. Pada zaman itu sudah ada lagi 613 perintah di hukum Taurat, yang salah satunya adalah untuk memperhatikan orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, ya. Jadi ketika seorang pemuda ini dia dengan yakin bahwa dia adalah pelaku hukum Taurat, maka dia juga nggak akan melupakan bagian yang lain, yaitu memberi kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu. Jadi tidak ada alasan kuat untuk mendukung bahwa pemuda itu cinta uang, ya. Apalagi Yesus memandang dia dengan penuh kasih. Jadi Tuhan masih bersyukur dia bisa melakukan, tetapi Tuhan mau kasih tambahin lagi. Karena siapa yang memberi akan diberi lagi. Jadi dia sudah melakukan ini, Tuhan mau beri lagi sesuatu yang lebih baik. Amin, saudara-saudari ya. Nah, tujuannya jadi bukan tentang harta di sini, karena ini hanya jembatannya. Tujuannya adalah supaya dia dapat datang ke Yesus dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari, jangan salah prioritas. Jangan menjadi orang-orang yang menghakimin. Mungkin, karena begini saudara, maaf ya,
Mungkin kita ngelihat itu ada orang kok kaya sekali tapi nggak memberi. Wah, jual milikmu. Ya, mungkin kita tidak, maaf ya, mungkin kita tidak semakmur atau secara materi dengan dia sehingga kita mudah ngomong kayak begitu. Coba kalau kita juga seperti dia, apakah kita berani jamin? Saya nggak berani bilang enggak ya. Apakah kita berani jamin kita tidak berbuat yang sama? Jadi jangan menuduh dulu, tetapi kita ngelihat yuk Tuhan mau ngomong apa buat setiap daripada kita. Buat saya adalah ini pertanyaan, apa yang harus kuperbuat. Jadi intinya adalah datang mengikuti Yesus. Tujuan dari semua ini. Amin ya saudara-saudari. Dan menarik di sini bahwa pertanyaan orang ini, anak muda ini adalah sesungguhnya ada dua pertanyaan. Satu, apa yang harus kuperbuat untuk dapat hidup yang kekal. Yang kedua adalah memperoleh hidup yang kekal itu. Karena pengertian hidup yang kekal ini pada zaman itu beda dengan saat ini. Karena kita sekarang sudah hidup dalam perjanjian baru yang sudah komplit, lengkap. Kita ngerti apa itu hidup kekal. Tetapi pada saat itu orang Israel menanggapi hidup yang kekal bukan hidup yang selamanya doang. Karena orang Israel ada terbagi dua. Ketika Paulus ngomong tentang hidup yang kekal, kebangkitan dari orang mati itu hidup yang kekal, bicara tentang waktunya, maka terjadilah perselisihan karena sebagian percaya pada kebangkitan orang mati, sebagian enggak. Kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul ya. Nah, jadi hidup yang kekal ini bukan tentang waktu yang tidak berakhir untuk pengertian orang Yahudi saat itu ya saudara ya. Tetapi hidup yang kekal itu ketika kita bangkit lagi, yang percaya kebangkitan orang mati. Buat apa sih kita sudah mati bangkit lagi? Yang nggak percaya kebangkitan orang mati tetap percaya hidup kekal. Maknanya apa? Maknanya kedua-duanya sepakat bahwa ketika mereka yang percaya kebangkitan dari kematian, ketika mereka bangkit dari maut, maka mereka mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang nggak percaya kebangkitan daripada kematian, tetap percaya hidup kekal, karena hidup yang kekal buat mereka adalah mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Itu dia. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dibuat untuk untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik? Dengan kata lain, kata-katanya begitu, saudara. Guru, dengan segala yang aku punya, segala yang harus bisa aku lakukan, apa yang dapat aku lakukan supaya dapat hidup yang lebih baik? Karena banyak juga orang percaya sama. Dia merasa tidak memiliki kualitas hidup yang baik. Ya, pertanyaannya, apa yang harus aku berbuat? Tuhan bilang apa? Datang kepadaku. Bagaimana hidup yang kekal? Datang kepadaku. Benar kan? Jadi ini ada dua pertanyaan sesungguhnya, walaupun tersembunyi. Tetapi yang menariknya saya mau katakan begini, Tuhan mau sampaikan pada Anda begini. Dua-duanya jawabannya sama. Datang dan ikutilah aku. Kalau Anda mau hidup kekal, datang kepada Yesus dan ikuti dia. Kalau Anda mau, ya apa yang harus saya perbuat Tuhan untuk punya kualitas hidup yang baik? Datang dan ikutilah aku. Jadi dengan kata lain Tuhan juga mau ngomong begini loh saudara, ya ini pesan tersembunyi bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab pertanyaan ataupun seruan kita. Ingat itu. Tuhan tidak mungkin tidak mendengar dan menjawab doa kita, seruan kita. Hanya kadang jawabannya beda dengan yang kita inginkan sehingga kita merasa belum dijawab. Ya. Tapi enggak, Tuhan selalu menjawab. Oke ya. Nah, sekarang kita balik ini ke hidup yang kekal. Ke hidup yang kekal nih ya. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, Allah Bapa satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudari, ya, kita ngelihat di sini, kata mengenal di sini, dua-duanya adalah bahasa Ibrani yada, tetapi bahasa Yunaninya, Latinnya ginosko. Dan pengertian yada ataupun ginosko ini adalah yaitu kesatuan seperti suami istri. Bahkan di dalam kitab Kejadian dikatakan ya Adam yada Hawa, maka lahirlah ya baik itu Kain, Habel. Jadi apa? Dalam bahasa itunya dianggap bersetubuh. Jadi kesatuan yang intim, saudari. Kesatuan, ya. Karena Allah melihat ketika Adam dan Hawa jadi satu, nikah itu satu. Jadi ini berarti kesatuan.
Ya, nah pria ini mau memperoleh hidup yang kekal, baik kualitasnya dan juga hidup kekal lewat perbuatan. Amin. Tetapi Yesus berkata, Yesus jawab, bukan lewat perbuatan, lewat apa? Persekutuan. Datang kepadaku, ini tujuannya apa? Ini, hidup yang kekal ini, saudari. Yaitu yada, mengenal, ya ini bukan mengenal, oh saya kenal Tuhan, Yesus Allah adalah pencipta langit dan bumi, Yesus adalah yang diutus anak Allah. Bukan itu. Kesatuan, saudari. Itulah mengapa Yesus harus mati di kayu salib, dan dikatakan dalam Yohanes 6, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku di dalam dia. Ini bicara kesatuan manunggal lewat iman pada karya Tuhan Yesus. Ya, inilah tujuannya, datang kepada dia, bersekutu. Dan kalau Anda bersekutu, siapa yang lebih kuat? Yang superior adalah Allah, Tuhan Yesus. Siapa yang lebih lemah? Kita. Dan biasanya dan pasti yang lemah bersandar kepada yang kuat. Anda punya keluarga, kesatuan keluarga. Ketika anak Anda masih bayi, lemah sekali, maka dia bersandar kepada Anda. Oleh sebab itu tujuan dari persekutuan adalah bersandar. Pria itu mau pakai perbuatan, apa yang saya harus perbuat. Tuhan bilang nggak mungkin. Inilah yang harus saya lakukan, bersekutu, datang kepada dia. Ya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudari, Anda bisa ngelihat di sini bahwa ya Tuhan mau kita bersandar kepada dia. Kenapa? Karena kualitas hidup kita bukan ditentukan seberapa banyak yang kita bisa lakukan, seberapa hebat yang kita bisa lakukan, tetapi sejauh mana kita bisa bersandar sama Tuhan, saudari. Amin. Karena banyak orang mau punya kualitas hidup dari apa yang mereka bisa milikin, apa yang mereka bisa perbuat, tapi Tuhan bilang enggak. Dari apa, sejauh mana kamu bisa bersandar, itu dia. Ya. Tapi menarik juga nih, saudari, Anda ngelihat di sini ya. Anak muda itu bertanya apa yang harus kuperbuat, tetapi Tuhan bilang, pergilah jual apa yang kau milikin. Dia tanya apa yang dia perbuat, Tuhan singgung tentang yang dimilikin. Ini kayak kontradiksi, tetapi sebenarnya nggak kontradiksi. Allah Maha Tahu, Yesus Maha Tahu juga. Ya, ketika dia tanya apa yang kau miliki, itu bicara hati ataupun motivasi. Karena, saudari, apa yang kita milikin inilah yang menentukan kadang. Yang kita anggap, yang kita milikin, ya, itu menentukan sesuatu, itu motivasi. Karena banyak orang punya motivasi yang kurang lurus ataupun kurang murni, sehingga itulah menjadi penghalang mereka memiliki kualitas hidup yang indah, yang baik. Banyak orang melakukan sesuatu, motivasinya melayani Tuhan, motivasinya enggak sesuai dengan tujuan, yaitu bersandar sama Tuhan. Oleh sebab itulah, bagaimana dong? Apakah motivasi orang itu kurang baik, anak muda itu kurang baik? Nah, ini dia. Itulah yang membuat dia mungkin pergi dari Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan adalah, kamu, dengan kata lain, kata-kata saya nih, kamu harus diubahkan. Karena Tuhan tahu hati kita kan, kamu harus diubahkan. Oleh sebab itulah cara mengubahkannya gimana? Datang kepadaku. Jadi tujuan Tuhan supaya kita datang kepada Dia adalah bersekutu, bersandar, supaya kita bisa diubahkan hati kita. Hati itu pola pikir, saudari. Ya, jadi ketika semakin kita masih diubahkan pola pikir kita, semakin kita bisa bersandar. Semakin kita bersandar, kualitas hidup kita semakin bertambah baik. Oleh sebab itulah ini yang Tuhan bicara. Satu hal yang perlu kamu tambahkan. Yang itu udah baik, dia melakukan yang diperintahkan Allah sudah baik, tetapi berilah motivasi yang benar, yaitu supaya kamu lakukan sesuatu dengan mau bersandar, bersekutu sama Tuhan, ya, untuk diubahkan. Ketika kita semakin diubahkan, kita semakin bisa bersandar dan hidup kita semakin baik. Itu yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya, saudari.
renungkan itu. Yuk, minggu ini kembali saya undang kita untuk terus menyadari kehadiran Tuhan bukan dari perasaan, tetapi dari firman. Kehadiran yang indah dari Tuhan, yang indah, yang luar biasa, yang mulia, yang agung, yang manis, yang baik, yang Bapa yang baik, mendidik, menuntun, sehingga kita akhirnya ada kerinduan untuk terus bersandar, untuk bersekutu. Karena kalau begitu indah, menarik, kenapa kita nggak bersekutu? Kenapa film ataupun juga medsos jadi lebih menarik? Karena kita nggak pernah bilangin jiwa kita, nggak pernah masukin tentang keindahan Tuhan. Kita akhirnya nggak mau baca firman, akhirnya firman nggak terbuka, semakin kita menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita semakin katakan pada jiwa kita betul indahnya Tuhan, kita semakin baca, semakin terbuka keindahan Tuhan, kita semakin larut dengan kerinduan membaca firman, semakin kita kenal Dia, semakin kita menambah kualitas hidup kita. Itu yang Tuhan ingin. Saya undang kita untuk terus menyadari kehadiran Tuhan yang indah dan terus izinkan Dia mengubahkan hati dan pola pikir kita. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.